Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Sukacita surgawi tetap mengalir dalam kehidupan kita, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, yang ditolong oleh Tuhan. Oleh karena kita berharga di mata Tuhan, maka Tuhan menebus kita. Pada kesempatan yang indah ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari surat Petrus yang pertama, pasal yang kedua, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Bapak Ibu nanti bisa membaca di rumah masing-masing. Jadi secara garis besar firman Tuhan katakan bahwa tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan ayat yang ke-10 Bapak Ibu boleh membaca di rumah masing-masing. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, maksud utama nats ini ditulis adalah untuk memberikan kekuatan iman kepada para pembaca atau anak-anak Tuhan yang sedang mengalami tekanan hidup dan penganiayaan oleh karena iman mereka kepada Kristus. Itu di pasal yang pertama ayat yang ke-6. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, bagaimana status orang percaya di hadapan Tuhan? Yang pertama di ayat yang ke-9 sudah jelas, status orang percaya adalah umat kepunyaan Allah, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, dan bangsa yang kudus, yang memiliki tugas yang mulia, yakni menjadi saksi. Ingat, bangsa terpilih, umat yang kudus, imamat yang rajani, yang memiliki tugas yang sangat mulia, yaitu menjadi saksi. Nyatakan cinta kasih Tuhan bagi dunia, nyatakan cinta kasih Tuhan bagi sesama, karena kita adalah umat-umat pilihan. Jangan ketika kita menghadapi tekanan kehidupan, persoalan, masalah, hambatan, kita menjadi kendor dan akhirnya kita murtad dan meninggalkan Kristus. Kita hidup dengan pilihan hidup kita sendiri, tetapi kita tidak hidup menurut ketetapan-ketetapan yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita, yaitu firman Tuhan sebagai pondasi, sebagai landasan utama dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, untuk supaya menjadi umat kepunyaan Allah, maka kita diharuskan adalah tetap konsisten dalam iman kita. Tetap konsisten dalam iman kita, sehingga kita dapat memiliki janji-janji Allah dalam kehidupan kita. Jadi maksud konsisten dalam iman adalah kita memiliki iman yang tetap, iman yang tetap teguh di dalam Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Walau persoalan, masalah, hambatan, tantangan datang menghampiri kehidupan kita, tetapi kita umat pilihan Allah, imamat yang rajani, orang-orang yang kudus, dikuduskan oleh Tuhan, tetap konsisten di dalam iman. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, jika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini di dalam 1 Petrus pasal yang kedua pasal yang pertama ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10, maka kita akan menemukan 3 hal mengapa kita harus tetap tinggal di dalam Dia, konsisten di dalam Dia. Yang pertama adalah Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena kasihnya sangat besar bagi kita. Kasihnya Tuhan itu besar, tidak main-main, tidak sederhana, tetapi besar dan sungguh luar biasa. Dan yang kedua, karena kuasanya dahsyat bagi kita, di dalam Markus pasal 16 ayat 17 sampai 18. Dan yang terakhir adalah karena kehendaknya mulia bagi kita, Yeremia 29:11. Karena aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, apapun persoalan yang sedang kita hadapi, pergumulan, pandemi, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah masa depan, ingat janji Tuhan dalam firman-Nya, kita tetap konsisten dalam iman kita. Jangan pernah mundur hanya karena persoalan, hanya karena masalah, apalagi hanya karena makanan dan minuman. Berharap
Dia sudah memilih kita menjadi umatnya, maka Dia Tuhan akan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Melangkahlah dalam kepastian iman, berharaplah, maka tangan Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Selamat hari Minggu, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.